Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Berliana. Saya merupakan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi, Bandung. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya pada mata kuliah keterampilan dasar konseling. Nah, di sini saya sebagai konselor, lalu ada rekan Saya Najwa Zahida dari kelas BKA 3 2022. Di sini saya sebagai konseling. Nah, adapun permasalahan yang dibahas pada sesi konseling kali ini yaitu mengenai seorang siswa yang kesulitan dalam memahami mata pelajaran di kelasnya dengan baik, yaitu mata pelajaran kimia. Karena siswa tersebut merasa pada pelajaran kimia itu tidak hanya mengenai soal hitung-menghitung, tetapi ia juga harus tahu rumus-rumusnya, lalu nama-nama senyawa, dan sebagainya. Nah, karena hal itu juga siswa tersebut kehilangan semangat belajarnya. Dia menjadi malas, lalu gak fokus, sering ngantuk juga pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, mungkin untuk lebih jauh, marilah kita perhatikan dengan seksama proses konseling berikut ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Najla ya? Oke, Najla. Oke, Najla. Abis dari mana nih, Najla? Habis dari kelas Ibu. Oh, dari kelas. Sekarang lagi pelajaran apa nih? Lagi pelajaran bahasa Indonesia, cuman kebetulan lagi jam kos. Oh, jam kos berarti lagi santai-santai dan ya. Iya, Ibu. Oke, sebelum mulai, gimana nih duduknya udah nyaman? Atau mungkin mau tukeran sama ibu? Udah cukup nyaman Ibu. Oke, kalau gitu, gimana nih Najla kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih selain sekolah? Kalau misalnya lagi waktu luang paling nonton drakor aja sih Ibu. Oke, berarti suka nonton drakor ya? Iya. Oke, Najla, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau datang ke ruang BK. Nah, nanti apapun yang Najla ceritakan ke ibu tidak akan sampai ke orang lain. Jadi cuman kita aja nih yang tahu karena kita ada asas kerahasiaan. Lalu selain itu juga kita ada asas keterbukaan nih. Jadi Najla bisa cerita permasalahan apa yang Najla alami kepada ibu secara terbuka, tidak usah malu-malu, apa adanya saja supaya Najla bisa tahu nih langkah-langkah apa saja yang bisa Najla lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Najla alami. Seperti itu, Najla. Baik Bu. Oke, Najla tuh dari kelas mana ya? Saya dari kelas 10 IPA 3. Oke, berarti baru 1 semester ya di sekolah ini? Betul Ibu. Nah, selama kelas 10 ini gimana nih belajarnya? Untuk pelajaran yang lain aman-aman aja sih Bu. Nah, kalau saya tuh ada kendalanya tuh di pelajaran kimia. Oke, boleh diceritakan nggak lebih dalam kendalanya itu seperti apa? Jadi gini Bu, kan sekarang itu saya kelas 10. Nah, pelajaran kimia itu selain harus bisa berhitung, kita juga harus tahu tentang rumus-rumus dari atom, kemudian nama-nama senyawa, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan waktu SMP itu ada, cuman kayak sekilas aja gitu kita belajarnya. Nah, sekarang itu kita harus belajar banyak, itu lebih meluas lagi gitu sih Bu. Oke, jadi menurut Najla tuh kimia tuh sulit karena selain harus berhitung, Najla juga harus tahu nih rumus-rumusnya, terlalu nama-nama senyawanya. Sedangkan kan dulu di SMP tuh belajarnya cuma sekilas doang. Sedangkan sekarang di SMA tuh belajarnya lebih mendalam, terus lebih kompleks. Apalagi kan Najla masuk jurusan IPA. Seperti itu, Najla? Ya Ibu. Oke, nah selain tadi karena belajarnya tuh sekarang malah lebih kompleks, terus banyak yang harus dihafal, ada nggak sih penyebab lain? Mungkin karena gurunya tuh ngejelasinnya tuh kecepatan gitu. Kalau misalnya ngejelasin kecepatan enggak sih Bu. Mungkin karena aja baru kelas 10 ya, jadi Nadia tuh masih susah mengerti pelajaran kimia. Nah, apalagi kalau misalnya udah nggak ngerti gitu, jadi bawaannya tuh jadi males. Pantes, soalnya katanya tuh Najla tuh belajarnya kurang semangat. Iya Ibu. Karena kalau misalnya nggak ngerti itu jadi suka bawaannya tuh males, ngantuk gitu. Jadi belajarnya malah jadi nggak fokus kayak gitu. Oke, jadi karena nggak ngerti tadi, Najla tuh sering males, terus gak fokus, ngantuk juga pada saat mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Najla? Betul Ibu.
Oke, nah berarti Najla tuh nggak ngerti sama pelajaran kimia tuh dari semester 1 dong ya? Iya Ibu. Berarti gak fokus, terus sering ngantuk, males juga. Itu juga dari semester 1 dong ya? Iya. Oke, nah lalu untuk selama ini kayak ngerjain tugas ataupun ngerjain ulangan itu gimana? Kalau misalnya ngerjain tugas, saya paling lihat ke Google gitu atau lihat ke YouTube. Nah, kalau misalnya lagi ulangan, sebisanya aja sih Bu. Kalau nggak ya mentok-mentok pasrah. Oke, nah lalu kan kemarin abis dibagi rapot nih ya yang Iya. semester 1. Nah itu nilainya gimana? Nilai kimianya aman atau gimana nih? Dibilang aman lumayan sih Bu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga kayak gitu sih. Oke, nah tadi kan Najla tuh katakan kepada ibu kalau Najla tuh kesulitan untuk memahami kimia dengan baik karena selain berhitung juga Najla tuh harus tahu rumus-rumusnya, lalu nama-nama senyawanya dan lain-lain. Nah, lalu kan di fisika sama di matematika tuh ada hitungan juga, terus ada rumus-rumusnya juga. Jadi kan ada yang harus dihafal juga. Nah, itu gimana? Apakah kesulitan juga atau seperti apa? Pelajaran itu ada kesulitannya masing-masing ya Bu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya matematika kan udah belajar dari SD gitu, jadi sampai SMP udah rumusnya tuh mirip-mirip lah, jadi masih bisa dipahami, masih bisa diatasi gitu. Nah, kalau misalnya pelajaran fisika masih yang pemula-pemula gitu belajarnya kalau kelas 10, jadi masih bisa ngerti. Oke, nah lalu ada nggak sih usaha yang sudah Najla lakukan supaya Najla tuh bisa memahami pelajaran kimia dengan baik? Ya paling kalau misalnya saya kurang ngerti gitu, paling pulang sekolah nonton YouTube gitu buat biar bisa lebih paham lagi. Oke, berarti belajar lewat YouTube ya? Iya Ibu. Nah, selain belajar lewat YouTube tadi, ada nggak sih usaha lain mungkin kayak nanya ke temen ataupun nanya ke gurunya langsung? Kalau misalnya nanya ke temen, enggak sih Bu, malu. Kalau ke guru juga takut. Oke, kalau boleh tahu malunya tuh karena apa nih? Malu sih buat nanya ke temen, kalau misalnya lagi belajar takut temennya tuh keganggu gitu kalau kita tanyain kayak gitu Bu. Oke, Najla pernah dengar nggak kata-kata kayak gini, malu bertanya, sesat di jalan? Pernah Ibu. Nah itu tuh maksudnya kalau kita segan ataupun malu untuk bertanya, kita tuh bakalan sulit sendiri karena permasalahan yang kita alami tidak ada jalan keluarnya ataupun kita tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan kita sendiri. Seperti itu Najla. Oke, baik. Nah lalu kan tadi tuh Najla kalau nanya ke guru tuh takut ya. Iya. Nah itu tuh takut kenapa? Takut aja sih Bu, takut gurunya marah. Oke. Jadi Najla tuh berpikir kalau Najla yang nanya, gurunya tuh bakalan marah. Seperti itu Najla. Iya. Oke, tapi ada nggak sih temen Najla yang dia tuh gak ngerti sama pelajaran terus nanya langsung ke gurunya? Ada Bu. Nah, respon gurunya gimana? Ya dijelasin lagi. Oke, nah lalu kenapa Najla bisa berpikir kalau Najla yang nanya, gurunya tuh bakalan marah? Nggak tahu sih Bu, saya ngerasa takut gurunya marah aja. Oke, nampaknya masih bingung ya, Ibu paham kok. Lalu ada nggak sih motivasi supaya Najla tuh lebih semangat gitu belajarnya? Saya mikirin masa depan sih Bu, supaya mampu berkembang dan masa depannya juga lebih cerah gitu. Oke, bagus. Nah, dengan adanya motivasi belajar seperti itu bisa menjadi pendorong Najla untuk mencapai tujuan belajar, yaitu tadi memahami materi. Lalu selain itu juga bisa meningkatkan semangat belajar pada diri Najla tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seperti itu Najla. Baik Ibu. Lalu ada gak sih harapan untuk diri Najla ke depannya? Saya pengennya sih lebih semangat lagi belajarnya ya Bu, terus lebih paham sama materi-materi belajar dan terkhususnya itu pelajaran kimia. Oke, bagus. Ada lagi kira-kira? Enggak Bu, itu aja sih. Oke, bisa disimpulkan ya dari diskusi kita sejak awal bahwa yang pertama tuh Najla tuh kesulitan untuk memahami kimia dengan baik karena selain harus mampu berhitung, Najla juga harus tahu nih rumus-rumusnya, lalu nama-nama senyawa. Jadi banyak yang harus dihafal. Lalu yang kedua, Najla tuh merasa pelajaran kimia di SMA tuh lebih kompleks, lebih mendalam daripada di SMP. Lalu selanjutnya Najla juga belum berani nih buat nanya ke temen ataupun nanya ke guru. Seperti itu Najla? Ya Ibu, betul. Oke, nah supaya Najla lebih fokus terus gak ngantuk lagi pada saat mengikuti pembelajaran khususnya kimia. Nah Najla bisa nih coba duduk di depan. Soalnya kalau duduk di belakang tuh banyak ya hambatannya. Iya. Nah kira-kira tahu nggak hambatannya itu apa? Ya kalau misalnya duduk di belakang tuh suka nggak fokus ya Bu, terus suka ngantuk bawaannya gitu, terus kayak terpengaruh teman-teman yang duduk di belakang. Nah iya gitu, kalau misalnya duduk di depan kan lebih diawasi dulu ya.
Jadi kita tuh bisa lebih fokus. Terus kan kalau misalnya kita fokus, peluang buat ngerti sama materi itu lebih gede, seperti itu Najla. Ya Ibu. Nah, lalu yang kedua itu Najla, kalau misalnya Najla kesulitan untuk memahami materi khususnya kimia dengan baik, nah Najla bisa nih tanya ke teman yang memang dia tuh paham, atau mungkin Najla mau coba nanya ke gurunya langsung, nggak boleh, malah lebih bagus. Tapi kalau misalnya aduh saya belum berani gitu, saya belum mau coba, nah Najla bisa nih minta tolong ke teman sebangkunya, misalnya kayak ya aku nggak ngerti sama yang ini, boleh minta tolong tanyain ke gurunya nggak, kayak gitu Najla. Oke, baik Ibu. Nah, lalu untuk meningkatkan semangat pada diri Najla, tadi kan Najla tuh katakannya kepada ibu kalau Najla tuh suka nonton drakor. Tapi bukan berarti ibu nyuruh Najla nonton drakor terus ya. Iya. Nah, kalau misalnya Najla fokus, terus Najla semangat, terus gak ngantuk lagi, terus nilai kimianya bagus, nah nanti ibu kasih pulsa. Gimana, mau gak? Boleh Ibu. Oke, berarti setuju ya. Iya. Nah, ibu kasih waktu 2 minggu. Nanti kita lihat nih selama 2 minggu ini perkembangan Najla tuh seperti apa. Baik Ibu. Oke, gimana nih dengan adanya hal seperti ini? Gimana perasaan Najla? Lebih semangat lagi Ibu. Oke, berarti udah tahu ya langkah apa yang harus Najla lakukan. Ya Ibu, baik. Oke, kalau gitu sejauh ini ada yang masih ingin dibicarakan atau mungkin ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Udah sih Bu, itu aja. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi konseling kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bisa bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk mencoba apa yang Ibu tadi katakan. Lalu jangan lupa juga nanti 2 minggu ke depan kita ketemu lagi. Oke, baik Ibu. Oke, boleh kalau gitu bisa kembali lagi ke kelas. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama.